adik-adik, adik-adik calon ibu guru. Amin. Terima kasih telah menghadiri acara yang saya adakan siang hari ini dengan acara penyebarluasan budaya positif. Mungkin untuk adik-adik di sini, saya manggilnya adik-adik atau mbak-mbak atau ibu-ibu? Oke, adik-adik berarti ya. Budaya positif mungkin tidak asing untuk kalian, apalagi di pesantren sana pasti sudah mengenal budaya positif. Akan tetapi yang akan saya jelaskan di sini adalah budaya positif yang saya pahami dan saya terapkan di SMP Negeri 1 Situbondo. Sebelumnya budaya positif ini saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak yang alhamdulillah sudah kurang lebih 3 bulan berlangsung dan masih kurang lebih 3 bulan lagi menempuh pendidikan guru penggerak. Jadi ini adalah diseminasi pertama yang saya lakukan terkait tentang budaya positif. Lalu untuk mengefektifkan ya, kita langsung saja. Di sini saya mau berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya lakukan pada siswa saya di SMP Negeri 1 Situbondo. Harapannya karena di sini adalah calon-calon guru, nantinya kalian bisa menerapkan manfaat atau mungkin ilmu yang bisa kalian terapkan di sekolah masa depan kalian nanti. Amin. Ada 6 topik pembahasan. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 posisi kontrol dan ada segitiga restitusi. Sebelumnya ada pertanyaan untuk adik-adik di sini juga ibu-ibu. Yang pertama, dijawabnya setuju atau tidak setuju saja. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Baik, setuju jawabannya ya. Yang kedua, memberi hukuman positif seperti menghafalkan surat pendek atau membaca buku dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Oke, setuju juga. Yang ketiga, terakhir pertanyaan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Sepertinya ketika di sekolah sering mendapatkan hukuman dan penghargaan ya adik-adik ya. Baik. Nah, di sini saya akan memperkenalkan disiplin positif dan nilai kebaikan. Apa itu? Siapa itu Dr. William Glasser? Ada yang tahu mungkin adik-adik di sini siapa Dr. William Glasser? Iya, yang punya teori kontrol. Betul sekali Bu Laila ya. Terima kasih Bu Laila sudah membantu menjawab. Jadi teori kontrol itu adalah paradigma yang saat ini digunakan di kurikulum pendidikan Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi konsepnya itu adalah teori humanis ya. Jadi kalau sebelum kurikulum Merdeka itu kita tidak menggunakan teori kontrol, tapi kita kenal dengan stimulus respon. Jadi itu yang selama ini kita gunakan. Mengapa ada hukuman, ada penghargaan. Nah, yang saat ini diterapkan di Indonesia itu adalah kurikulum Merdeka dengan dasar teori kontrol yang diusung oleh Dr. William Glasser. Nah, mungkin kalau adik-adik di sini sudah menempuh teori belajar, yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah teori humanis. Kalau stimulus respon itu kan teori belajar behavior. Tidak tahu siapa itu saya lupa. Jadi di dalam teori kontrol itu bunyinya ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu artinya salah, artinya khayalan.
bahwa guru itu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua ilusi. Ilusi itu apa? Itu tadi yang saya katakan. Ya, hayalan, halu. Nah, lalu bagaimana seseorang itu bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Kita kan sudah terbiasa dengan stimulus respon, itu sepertinya sudah mendarah daging pada diri kita sendiri. Saya pun waktu pertama kali mendapatkan teori ini, itu juga seolah masa sih saya bisa menerapkan ini di sekolah? Anak sekarang begitu kan, tambah kurang ajar nanti ke siswanya. Itu yang pertama kali saya rasakan ketika baru mengikuti pendidikan guru penggerak. Karena saya sendiri itu terlahir dari teori stimulus respon. Saya dibentuk dengan adanya stimulus dan respon. Nah, di sini saya mengutip bagaimana kita bisa merubah paradigma seseorang dari stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Ini saya mengutip pernyataan dari Stephen dalam bukunya Principle Center Leadership pada tahun 1991. Ini juga saya baru lahir saat itu ya. Beliau sudah menghasilkan gagasan yang saat ini digunakan. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan kejelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi jika kita ingin mengubah paradigma seseorang, maka itu kembali pada diri kita sendiri. Kita harus mengubah dulu bagaimana kita melihat kita itu senang kalau bagaimana. Jadi kita nanti memposisikan, kita melihat siswa itu seperti kepada diri kita. Itu yang diinginkan di teori kontrol. Nah, ini adalah perbedaan paradigma dari stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon, di situ bunyinya kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita itu jelas beda ya. Kita aja yang satu saudara itu jelas berbeda kebutuhannya. Nah, kemudian yang kedua, kalau stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Seperti misalkan ini ya, juara satu itu kalau bisa memiliki nilai tertinggi seperti itu. Nah, kalau di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi perbedaannya itu jelas. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Sementara kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus respon. Nah, kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon juga orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi saya yang bisa mengontrol ya saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini kalau kita guru. Kalau kita guru kan kita pasti berpikir saya pokoknya akan bisa mengendalikan murid-murid saya. Seperti itu. Sementara di teori kontrol itu mengatakan bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi misalkan kita membujuk seseorang, ayo tolong itu disapu kelasnya, tetap tidak disapu. Kemudian pokoknya kamu kalau tidak nyapu, nanti kamu berdiri di depan, gitu ya. Nah, itu dulu adik-adik, itu stimulus respon. Kalau sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berkolaborasi. Oke, siapa yang mau nyapu, siapa yang mau bersihkan jendela, siapa yang mau merapikan meja. Itu teori kontrol. Kemudian kalau stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Jadi kalau saya menang, kamu kalah. Kalau kalian menang, saya yang kalah gitu. Nah, sementara kalau teori kontrol ini model berpikirnya kita itu sama-sama menang. Jadi guru menang, murid juga menang. Seperti itu.
Ketika mendengar kata disiplin, oke, apa yang terbayang pada benak adik-adik di sini? Tertata, tepat waktu, apa adik-adik? Iya, tidak usah takut ya, kita santai saja. Di sini saya cuma bercerita kok. Nah, tidak akan ada pertanyaan. Bagian itu nanti dipotong. Lanjut. Lalu itu kalau teori disiplin yang sebelumnya itu mungkin kita mengenalnya disiplin itu berarti patuh pada tata tertib. Kalau tidak disiplin maka akan dihukum. Kalau tidak patuh pada peraturan maka itu dikatakan tidak disiplin. Seperti itu kan ya. Ya. Yang sekarang kita kenal itu adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif itu bagian dari sebuah nilai kebaikan. Apa itu nilai kebaikan lagi? Saya yakin kalau nilai kebaikan saya tidak perlu menjelaskan. Adik-adik di sini itu sudah pasti di pesantren sana banyak mendapatkan nilai-nilai kebaikan kan ya. Bersolawat pun itu juga sebuah nilai kebaikan. Iya betul ya. Di sini kebajikan Bu. Kita ambil bahasa yang di sana. Aslinya kebaikan. Nah ini, siapa ini? Pintar, ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi ini adalah Bapak pendidikan tercetusnya adanya kurikulum merdeka. Adik-adik di sini kan kurikulumnya di sana sudah kurikulum merdeka ya? Alhamdulillah. Jadi di sini saya mengutip lagi. Saya hanya mengutip pernyataan tokoh-tokoh. Di sini saya tidak berani menyampaikan gagasan. Jadi Ki Hajar Dewantara di situ menyampaikan bahwa untuk mencapai sebuah kemerdekaan dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus memiliki disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Jadi disiplin yang tidak pencitraan. Disiplin yang lahirnya itu dari dalam diri kita sendiri, itu namanya terlahir karena motivasi internal. Jika kita sudah memiliki motivasi internal, maka kita tidak perlu pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita. Sepertinya adik-adik di sini itu sudah disiplin ya, bangun pagi kan tanpa alarm sudah ya. Ya, analoginya seperti ini. Kalau mungkin kalau di kehidupan adik-adik di sini, kalau misalkan hari pertama mau sholat tahajud itu pakai alarm dulu ya. Nah, hari selanjutnya itu kita sudah tidak perlu alarm lagi, tapi secara otomatis itu kayaknya ada yang membangunkan itu ya. Nah, disiplin diri, disiplin positif itu seperti itu. Jadi kalau disiplin itu munculnya dari diri kita sendiri, kita itu tidak perlu dimarahi orang tua, tidak perlu dimarahi guru, tidak perlu dimarahi atasan untuk melakukan sesuatu. Intinya seperti itu. Jadi disitulah jiwa-jiwa yang merdeka. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi kita juga bisa memerintah diri kita sendiri tanpa ada paksaan atau campur tangan dari orang lain. Itu yang dinamakan dengan disiplin diri. Yang kemudian ini yang kita sebut dengan disiplin positif. Lalu sebagai pendidik, apa peran kita? Kalau di rumah mungkin itu adalah peran orang tua ya. Kemarin juga saya sudah menyampaikan materi ini kepada ibu-ibu, itu saya sok-sokan menyampaikan. Padahal ya saya juga orang tua yang baru memulai menjadi orang tua yang menerapkan disiplin positif. Lalu di sini saya mencoba untuk menyampaikan bagaimana kalau di sekolah, karena adik-adik di sini adalah calon guru, kalian adalah calon pendidik, maka peran kalian di sekolah apa? Yaitu tadi menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif ini punya kelebihan, punya dampak positif. Yang pertama, mengembangkan perilaku positif yang bertahan untuk jangka panjang, karena lahirnya dari diri sendiri. Kemudian bisa
mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dan tahan terhadap godaan. Yang ketiga, mengembangkan motivasi internal dengan pembiasaan sejak dini. Makanya kemarin diterapkan juga, ini kan calon ibu, insya Allah ya. Ketika kita punya anak, kita juga bisa menerapkan disiplin positif pada anak-anak kita. Bisa dicoba dari sejak kecil. Sejak kecil apa sudah bisa diterapkan ini? Bisa, nanti saya ceritakan terakhir. Nah, nilai kebajikan, apa hubungannya dengan nilai kebaikan? Karena kita sekarang itu berpegang teguh pada kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum merdeka itu tujuannya adalah menciptakan siswa dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu siswa diharapkan memiliki nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu bisa beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini berwawasan global. Jadi tidak hanya terkungkung pada teori lama, jadi harus bisa terbuka pada pembaharuan. Itu namanya berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, jadi harus saling membantu. Salah besar kalau misalkan di kurikulum merdeka itu kita disuruh untuk bekerja sendiri. Tidak, justru kurikulum merdeka itu kita harus bisa berkolaborasi, bergotong royong. Kemudian bisa menciptakan kreativitas, bisa bernalar kritis dan mandiri. Nah, yang dimaksud mandiri di sini itu belajar tanpa disuruh, yaitu tadi disiplin positif. Kalau misalkan motivasinya itu eksternal karena ingin dapat nilai tinggi misalkan, baru dia akan belajar. Nah, sementara di profil pelajar Pancasila tanpa ada janji nanti kalian akan peringkat 1, dia itu sudah memiliki motivasi untuk belajar. Seperti itu. Kalau di guru bagaimana mandiri yang dimaksud ini? Yaitu tadi mengikuti seminar. Kalau mahasiswa itu mungkin mengikuti seminar proposal, itu kan tidak ada angka kreditnya ya untuk peserta seminar kan. Jadi ketika mengikuti itu adalah yang dinamakan poin mandiri. Nah, ini untuk melakukan sesuatu manusia itu memiliki motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia yang disampaikan oleh Bjarni Gosen di situ ada 3. Yang pertama, seseorang melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi orang melakukan sesuatu karena biar dia tidak dihukum. Karena di pikiran orang tersebut sudah ada. Jadi apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu kan pasti kalian pernah merasakan seperti itu ya. Sama, saya juga pernah. Yang kedua, orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi saya melakukan, nanti kalau saya melakukan ini saya akan dapat apa? Nah, sementara yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi kalau yang pertama itu adalah motivasi eksternal, karena tadi takut adanya hukuman. Yang kedua itu juga eksternal. Yang ketiga ini adalah motivasi internal. Nah, di sini ada 2 pernyataan. Apa perbedaan disiplin dan hukuman? Yang pertama itu yang di atas, tindakan yang hanya fokus pada kesalahan sehingga membuat anak merasa malu, akan membuat anak mengingat selamanya bagaimana ia dipermalukan. Ini termasuk disiplin atau hukuman? Berarti satunya disiplin. Coba kita cek jawabannya. Cek jawabannya. Ya, jadi yang mana ini panahnya? Ya, itu panahnya itu ya, begini loh. Nah, kelihatan ya. Jadi kalau disiplin itu tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang anak perbuat tanpa membuat ia merasa malu, yang bertujuan mengembangkan karakternya menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam waktu yang lama. Kalau hukuman ya itu tadi, jadi merasa dipermalukan. Ini ada, ini yang saya sampaikan ada hukuman, penghargaan dan restitusi. Sebelum saya menjelaskan ini, kita lanjut ke contoh dulu. Ini ada kasus
Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Bisa dibaca ya, atau saya bacakan? IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut ibu-ibu dan juga adik-adik di sini, tindakan Pak Seno itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukumannya, mengapa? Iya, karena menyebabkan si IFA itu ditertawakan, dibiarkan dan malu. Nah, ini kita kembali ke sini. Jadi di situ ada identitas gagal, ada identitas sukses. Dikatakan disiplin melalui dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Hanya kalau hukuman itu nilainya itu negatif. Kalau konsekuensi itu sama-sama termasuk identitas sukses, termasuk disiplin, tapi tidak ada hasil di akhir itu ya. Di kolom itu dijelaskan. Jadi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, sementara kalau restitusi ini adalah sebuah pilihan. Sementara kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Akhirnya itu ya, kalau hukuman, murid atau anak akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan di sini bisa kita lanjutkan di akhir ya. Saya lanjut saja. Nah ini. Jadi Alfie Kohn pada tahun 1993 bukunya di situ menyampaikan ada dampak dari pemberian penghargaan. Jadi seperti yang soal nomor 3 itu di awal kita menyatakan kalau kita mendapat hadiah itu lebih termotivasi. Nah, padahal penghargaan itu sama dengan hukuman. Katanya si Alfie Kohn, bukan katanya saya. Karena meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan suatu tujuan tertentu itu motivasinya eksternal dan bisa mengakibatkan ketergantungan. Di situ ada beberapa dampak dari penghargaan. Yang pertama, memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ada yang pengaruhnya jangka panjang, ada yang pengaruhnya itu jangka pendek. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Mengapa bisa merusak hubungan? Ya kan, kita tidak usah jauh-jauh ke siswa kita lah. Kadang kita sendiri kalau seandainya dijanjikan sesuatu kemudian tidak sesuai dengan harapan kita, pasti ada rasa kecewa kan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan penghargaan dapat merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kalau sudah tidak ada penghargaan, itu bisa saja kita asal-asalan, sehingga ketika melakukan aktivitas yang sama dengan perlakuan berbeda, maka ketepatannya itu bisa berkurang. Penghargaan itu juga bisa menurunkan kualitas, karena motivasinya itu tadi, saya akan juara satu karena saya akan dapat hadiah berapa juta seperti itu, misalkan akan dapat apa seperti itu. Kemudian penghargaan itu bisa mematikan kreativitas, serta penghargaan itu bisa menghukum. Dan yang paling penting, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Nah ini, bagaimana caranya agar
tidak boleh. Lalu bagaimana? Nah, di sini ada bentuk program kebajikan, bentuk apresiasi yang bisa kita terapkan di kelas kita. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi anak dengan kita puji itu sudah memiliki sudah termasuk apresiasi yang luar biasa. Jadi tidak perlu memberikan sesuatu yang mahal. Kemudian beri pengakuan secara pribadi dan beri pengakuan secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Yang paling penting itu adalah fokus pada proses yang dilakukan oleh anak itu. Contoh, misal ini ketika kita membentuk kelompok, dalam satu kelompok pasti ada yang dominan mengerjakan kan ya. Kemudian ada yang cuma numpang nama. Nah, kita memberikan apresiasi pada yang bekerja keras itu bukan pada hasil akhirnya, karena kalau hasil akhir semua pasti mau nampak kan ya. Tapi ketika proses itu berlangsung, kita itu mengikuti sambil lalu kita itu memberikan apresiasi secara pribadi, secara khusus bergantian, dan itu konsisten seperti itu. Contoh pengakuan ini. Kalau misalkan ini secara pribadi, berarti kita itu tidak bisa ngomong di depan umum. Ya memang harus seperti itu. Sekarang sudah tidak zaman ya adik-adik dan ibu-ibu kita berbicara di depan kemudian memuji. Kita datangi secara personal. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas ini. Itu dampaknya itu sangat luar biasa. Itu juga saya pernah sudah melakukan, sudah saya terapkan dan saya coba ke beberapa siswa saya di kelas 9. Nah, kemudian ini contoh pengakuan juga. Dengan mengucap terima kasih, ada 3 kata ajaib kan ya. Tolong, maaf, terima kasih. Ini. Jadi jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah melakukan sesuatu. Terima kasih itu tidak hanya kepada orang yang membantu kita bawa tas, yang ngambilin apa, tidak. Jadi terima kasih itu bisa kita ucapkan karena terima kasih ya hari ini kalian sudah mendengarkan saya menyampaikan materi. Itu sudah penghargaan yang luar biasa. Terima kasih hari ini kalian mau hadir, tidak bolos. Ya, itu saya terapkan sendiri. Di kelas 9 itu setiap akhir pelajaran saya mengucapkan terima kasih, terutama pada anak-anak yang sering bolos. Saya langsung panggil anaknya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih hari ini kamu bertanggung jawab karena sudah mengikuti pelajaran sampai akhir, sampai tuntas. Itu sudah senyum-senyum, udah tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Setidaknya kita menghargai. Nah ini, jadi disiplin positif itu ada 2 tadi, ada konsekuensi dan ada restitusi. Jadi kalau konsekuensi itu memang kita sudah merencanakan, sudah kita sepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid, sehingga murid sudah mengetahui konsekuensi yang diterima jika ada pelanggaran. Jadi adik-adik, ibu-ibu, kalau misalkan kita belum membuat konsekuensi, itu namanya hukuman. Tapi kalau sudah ada perjanjian sebelumnya, itu namanya konsekuensi. Nah, kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di akhir nanti akan ada penjelasan lebih khusus tentang restitusi itu sendiri. Nah ini restitusi itu ada 9 ciri. Jadi restitusi itu bukan menebus, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi itu bisa memperbaiki hubungan berupa tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan yang mendasari tindakan, kemudian restitusi diri ini adalah cara terbaik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Yang dimaksud dengan mengembalikan kelompok itu apa? Yang dikembalikan pada kelompok mereka itu cocoknya sama siapa? Karena di dalam kelas itu ada yang ahli dalam bidang matematika, ada yang ahli dalam bidang biologi, ada yang memang ahli pada bidang opera-opera bergembira, alias ngomong cuma di luar seperti itu kan ya. Nah, itu dikembalikan pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Pada akhirnya akan seperti itu. Nah ini, kalau di kelas restitusi itu tadi diwujudkan dalam
sebuah keyakinan yang namanya keyakinan kelas. Mungkin kalau wali kelas di sini bisa membentuk keyakinan kelas. Karena saya di sini bukan keyakinan kelas, maka yang saya buat di sini adalah keyakinan diri sendiri yang akan diterapkan di kelas. Kenapa keyakinan kelas? Yaitu tadi untuk mendukung motivasi intrinsik. Karena keyakinan itu dirasa bisa menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena kadang tidak usah kadang ya, sering ya, peraturan itu ada untuk dilanggar kan ya. Iya. Itu. Makanya kita buat sebuah keyakinan. Nah ini ada cerita lagi panjang. Ya, Ibu Anas dulu kelas SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Ini tentu sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-murid untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir dan mengadakan stiker bintang. Setiap murid yang masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-murid dengan stiker bintang. Jadi katanya Bu Anas itu, siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas, katanya gitu. Sebagian besar murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-murid berdiri rapi di depan pintu, sampai suatu saat Bu Anas itu sakit dan terpaksa diganti Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat mau masuk kelas, murid-murid kelas 2 itu kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Kenapa? Berdasarkan teori motivasi, kira-kira motivasi murid kelas 2 itu bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas karena apa? Iya, karena ada penghargaan dari Bu Anas, karena ada stiker bintang. Nah itu yang dimaksud tadi, bahwa penghargaan itu bisa memberi motivasi. Iya, pinter. Ini ibu ini saya suka sekali. Sudah ya ini. Jadi budaya positif itu lingkupnya itu lebih luas dibanding dengan peraturan kelas. Ini maksudnya itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau peraturan kelas itu masih jauh ada di dalam budaya positif. Nah ini contoh keyakinan yang dibuat oleh murid-murid saya di kelas 9. Jadi dia membuat sendiri sesuai dengan apa itu namanya? Karena mungkin kalau kelas 9 itu, kalau kelas 7 itu karena kurikulumnya kurikulum merdeka, jadi keyakinan kelas itu mulai dibentuk. Nah kelas 9 ini saya perkenalkan dengan cara individu seperti ini. Jadi mereka membuat, ini contohnya, Alika punya, aku yakin bisa, tidak berisik di dalam kelas, mendengarkan saat guru menjelaskan, datang tepat waktu, selalu meminta izin saat ingin keluar kelas, dan lain-lain. Terus ini ada juga yang anak-anak itu kan macam-macam ya. Ini salah satu yang saya ambil itu punyanya Dava. Mungkin di sini Busa tahu ya, Dava Alfiris itu dia membuat keyakinan menjadi siswa yang bermartabat dan kritis, menjadi siswa yang memorable bagi semua guru, selalu mengikuti segala mata pelajaran dan tidak bolos lagi. Kalau di pelajaran saya tidak bolos, tidak tahu di pelajaran Busna ya. Selalu berprestasi di bidang yang saya minati. Nah ini hobinya di situ bal-balan, musik-musikan, campuran sama olahraga. Jadi kalau semuanya dia itu tidak bisa dapat nilai bagus di bahasa Indonesia, ya kembali lagi tadi loh, Bu saya kan di sini iya. Yang penting kan saya tidak bolos Bu, seperti itu. Ya sudah, mau dimanakan lagi. Mungkin kan kalau kita itu kalau pakai teori stimulus respon itu mungkin berpikirnya, saya nanti sebagai guru itu tidak bisa balas dendam. Bu saya dulu soalnya dijadikan Bu sama guru saya gitu ya. Nah itu. Ya kita kan tidak bisa hidup di zaman yang sama. Ali bin Abi Thalib saja itu mengatakan sih. Iya kan ya, Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwa ajarkanlah
Betul ya? Betul. Ini mungkin yang dimaksud. Jadi karena waktu itu kita lahirnya di stimulus respon, ya itu yang kita terima. Karena kita sekarang lahir di teori humanis, ya sudah itu berarti yang harus kita terapkan pada anak-anak kita. Kita harus berkebinekaan global, bisa menerima pengetahuan yang terbuka. Ya memang sulit kok, sulit. Saya juga kadang ya gitu. Kenapa ini harus dilakukan? Kenapa disiplin positif itu harus dilakukan? Karena pada dasarnya manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Apa itu? Ini Pancasila. Ini Pak Fahmi yang dimaksud dengan 5 baris itu tadi. Yang pertama, kita itu punya keinginan merasa diterima, love and belong. Apa bahasa Inggrisnya? Love and belonging katanya. Jadi merasa diterima. Iya, kita kalau semuanya hubungan tanpa status kan nggak mau ya. Iya dong. Kita tuh ingin yang jelas. Sekali-sekali boleh. Kita, ya sama dengan murid kita. Murid kita ingin merasa diterima apapun kondisinya. Jadi mau dia itu pintar mau bodoh, dia itu butuh untuk diterima. Saya ini sudah terlahir seperti ini, Bu. Masa saya mau dipaksa agar seperti itu? Ini maksudnya dengan kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, murid kita itu menginginkan sebuah kebebasan, bukan kebebasan dalam artian bebas, seks bebas, apa tidak. Maksudnya kebebasan itu dia itu tidak terhukum. Kemudian murid kita itu juga butuh penguasaan, power. Jadi masing-masing anak itu pasti ingin punya saya bisa menguasai ini dan saya ingin diapresiasi seperti itu. Dan setiap anak itu butuh kesenangan. Yang terakhir bertahan hidup, ini jelas. Kalau tidak bertahan hidup itu mungkin sudah tidak di kelas lagi kan ya. Jadi dasarnya itu. Kenapa kita harus menghargai? Karena pada dasarnya manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Nah ini. Lalu posisi kita bagaimana? Posisi kontrol seperti apa yang bisa kita lakukan? Di sini Diane Dawson itu menyatakan ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, kita sebagai orang tua. Yang pertama, sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama ini contoh, kalau misalkan kita berada di posisi kontrol penghukum. Contoh ini ya. Guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kata-katanya ini biasanya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti. Pernah tidak kita seperti itu? Nah, itu berarti posisi adik-adik atau bapak ibu di sini itu sedang berada di posisi penghukum. Kalau misalkan begini, kalimatnya misalkan gini, kamu seharusnya sudah tahu, ibu ini capek, ibu ini stres. Nah, posisi kontrol saat itu kamu nanya. Berarti kita itu sedang membuat orang lain itu merasa bersalah. Itu. Jadi kalau sudah bawa perasaan itu mau baper gitu ya. Itu gitu. posisi kita itu ingin membuat orang itu merasa bersalah. Ngarepnya yang dia dikasihani ya. Padahal sebenarnya nih muridnya memang benar. Iya Bu, maafkan saya. Tapi yang terjadi dampaknya pada murid itu merasa rendah diri. Nah, kalau posisi kontrolnya itu ada di posisi teman. Ini biasanya bahasanya seperti ini. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu? Ingat tidak kamu pernah dinaikkan nilainya? Itu kalau posisi guru sebagai teman. Pernah seperti itu? Tidak. Itu kalau posisi teman. Nah, kalau posisi pemantau. Kalau posisi pemantau itu ya itu tadi contohnya. Apa peraturannya? Terus yang murid itu mengatakan, nanti berapa banyak bintang Bu yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan ini. Itu kalau posisi pemantau. Lalu kalau posisi manajer, nah ini menghargai diri sendiri. Jadi kata-kata yang biasa diucapkan oleh guru pada posisi manajer itu, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi menawarkan, bukan kita langsung menjudge. Karena pada dasarnya kita itu bukan rumput ya adik-adik. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi pada murid-murid kita.
Sehingga kita itu harus mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi. Seperti itu kalau teorinya si Budianimos ini. Bapak ya. Nah ini yang saya maksud tadi segitiga restitusi. Ada yang sudah pernah menerapkan segitiga restitusi? Ibu-ibu di sini? Ibu-ibu pengajar kelas 7? Bapak? Belum. Apa itu segitiga restitusi? Nah, itu segitiga restitusi itu gantinya hukuman. Tahunya segitiga. Nah, saya jelaskan nanti ya. Udah. Jadi di segitiga restitusi itu, hal yang pertama kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita berpikir setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita harus memaklumi itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu biasanya dilakukan di segitiga restitusi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini kalau segitiga restitusi ini saya coba terapkan pada anak-anak yang luar biasa tidak pernah mengerjakan tugas. Ini saya pernah coba dan itu nanti kalau misalkan adik-adik di sini ingin tahu isi pembicaraan saya seperti apa, itu bisa dilihat di YouTube saya ya. Di Nurmani Wiriantika kalau tidak salah itu aksi nyata 1.3. Ya, di situ ada saya merestitusi anak-anak yang ikut sepak bola. Kemudian dia tidak pernah masuk setelah latihan dia langsung bolos, jadi tidak langsung masuk ke kelas. Kemudian saya coba restitusi. Saya awalnya tidak percaya, masa sih bisa diterapkan restitusi ke anak-anak yang seperti ini, karena saya membersamai anak itu sudah dari kelas 8 dan itu memang malasnya luar biasa. Kemudian saya coba terapkan segitiga restitusi. Yang pertama saya tanyakan, ini kenapa kamu kok setelah latihan itu tidak masuk ke kelas? Ya saya capek bu. Terus kalau seandainya kamu tidak ikut pelajaran itu tindakan yang benar. Ya tidak benar bu. Terus gimana? Ya saya mau masuk lagi kalau sudah selesai capeknya saya bu, seperti itu bahasanya intinya begitu. Kemudian akhirnya anak itu panjang dan lebar, saya lupa kalimatnya seperti apa, karena nanti kalau seandainya saya salah menyampaikan itu kan fitnah jadinya ya. Bisa dilihat di video saya nanti. Kita lanjut ya, karena ini sudah jam 2. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi itu seperti apa? Menstabilkan identitas. Jadi membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru di sini berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Itu langkah awal. Jadi kemarin ketika saya menerapkan itu, saya padahal tidak pernah bolos, tapi saya mengatakan pada siswa saya pernah melakukan hal yang sama. Untuk apa? Yaitu tadi langkah yang pertama untuk menguatkan identitas, untuk menstabilkan identitas. Jadi agar mereka itu keluar unek-uneknya, kasarnya gitu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu di sini lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau bahasanya restitusi itu seperti itu. Kalau kamu menyerahkan dirimu sendiri, apa kamu bisa, apa itu dikatakan bersikap baik pada dirimu? Jadi kita itu seolah-olah memahami isi hatinya si anak. Itu namanya menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, langkah yang kedua itu adalah validasi kebutuhan. Kita mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi si anak itu apa. Jadi kebutuhan dasar yang tadi, apakah anak ini butuh cinta dan rasa love and belong, kemudian apakah ingin penguasaan, apakah kebebasan. Ya seperti tadi kan, saya itu capek bu, saya itu ya ingin istirahat dulu lah, tidak, itu kan kebutuhan kebebasan.
saya itu, misalnya orang tua saya itu broken home Bu, berarti dia butuh apa? Iya, love and belong tadi. Jadi kalau misalkan kita menyesuaikan, jawaban kita menyesuaikan kebutuhan, oh anak ini ternyata butuh kasih sayang. Jadi kita kalimat-kalimat yang kita gunakan itu kalimat-kalimat yang membuat anak itu merasa disayangi dan dicintai. Nah yang terakhir ini kita menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini biasanya kalimat-kalimatnya itu apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kita tanyakan, menurut kamu manusia yang ideal itu seperti apa ya? Anak yang ideal itu bagaimana? Kita tidak bisa memaksakan bahwa misalkan di dalam benak kita itu pokoknya matematika is the best gitu ya. Kita tidak bisa marah kalau misalkan anak-anak kita itu mengatakan dia tidak suka matematika. Saya suka main sepak bola Bu. Oh ya sudah, kalau seperti itu kamu latihan sepak bola gitu. Intinya itu ya adik-adik, kalau di kurikulum saat ini itu di kurikulum Merdeka kita tidak bisa memaksakan anak itu suka pada satu mata pelajaran tertentu. Kalau dulu kan kayaknya teman kita les matematika, kita ikut kelas matematika, kemudian biar apa? Biar nilai matematikanya besar gitu ya. Itu tidak seperti itu lagi sekarang. Jadi setiap anak itu kita harus dukung bakatnya. Misalkan kamu sukanya di sepak bola, ya sudah kalau kamu juara satu berarti kamu hebat. Seperti itu kita harus mengakui bahwa dia itu hebat di bidang sepak bola. Jadi tiap anak itu punya kelebihan masing-masing. Tidak bisa kita itu katakan oh anak itu bodoh Bu, oh anak itu tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi sudah tidak ada istilah seperti itu di sini. Nah, poin penting dari restitusi ini sendiri, kita harus menerapkan disiplin positif pada diri anak sendiri, bukan karena kita. Jadi harapan saya kepada adik-adik ini yang calon guru, karena kita itu konsepnya saat ini adalah teori belajar humanis yang berpegang teguh pada teori kontrol. Jadi kita harus mempelajari dan bagaimana kita menerapkan restitusi. Restitusi itu seperti apa yang tadi yang saya jelaskan. Begitu ya adik-adik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan. Tidak ada, syukurlah kalau tidak ada. Di akhir nanti saya ingin adik-adik di sini mengisi pamflet ya, berisi refleksi mungkin ya. Nanti saya tidak ada ini ya, ada HP ya, sudah bisa saja berarti ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.